Selamat pagi, siang, sore, dan malam ya. Berjumpa kembali dengan saya di channel JDIY ya, yang membahas segala sesuatunya tentang merpati, khususnya merpati tinggian tomprang ya. Saat ini kita masuk di sesi tanya jawab kembali episode yang ke-6 ya. Silakan Anda ikuti terus ya sampai selesai. Siapa tahu apa yang saya sampaikan, pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang akan kita bahas pada saat ini bisa memberikan manfaat ya. Untuk pertanyaan pertama ya yang ditanyakan ke saya ini dari sedulur kita di Jakarta ini ya, tidak perlu saya sebutkan namanya. Beliau menanyakan, Koje kok tidak mencoba bermain merpati kolong ya. Karena saya sempat lihat beberapa video dari merpatinya Koje ini kan rata-rata bawahnya tuh keras-keras ya, atau istilahnya ngebom ya, lost door ya. Jadi itu pertanyaannya ya. Ya jawaban dari saya paling tidak untuk sementara ini ya. Untuk sementara ini saya hanya fokus ya di merpati tinggian tomprang ya. Karena saya juga merasa bahwa saya fokus di satu jenis merpati aja sebetulnya saya juga belum maksimal ya. Jadi kalau saya bermain merpati tomprang terus bermain merpati kolong juga ya, yang dikhawatirkan nanti justru keduanya tidak bisa menjadi maksimal ya. Alasannya satu itu ya. Terus yang kedua, memang dasar awal saya bermain merpati itu memang sejak saya kecil ya. Dan waktu saya kecil itu nggak ada yang namanya merpati kolong, itu belum ada ya. Adanya ya kalau kita mau dibagi dalam kategori merpati untuk kompetisi ya, kompetisi itu setahu saya dulu itu ada merpati tinggian, merpati balap, ya, merpati pos, dan merpati hias. Ya, hias itu mungkin masuk di dalamnya itu merpati endemik dan sebagainya. Dan merpati kolong itu yang saya tahu ya, itu baru muncul itu baru akhir-akhir. Ya. Jadi dulu adanya itu. Dan karena saya memang dasarnya dulu dari kecil itu mainnya merpati tinggian ya, yang dengan jarak lepas rata-rata itu di atas 3 kilo ya, antara 5 sampai 7 km ya. Jadi saya udah terbiasa dengan menyenangi dengan merpati yang terbang itu sangat tinggi ya. Jadi benar-benar tinggi, halus ya, hampir nggak kelihatan ya, terus turun sekali jadi ya. Nah itu melihat merpati yang seperti itu rasanya udah sangat senang sekali ya. Jadi kalau saya melihat merpati yang terbangnya tanggung ya, itu kayaknya kok kurang mantep ya, itu salah satu alasannya. Jadi kalau nggak tinggi sekalian ya pendek sekalian main balap ya. Tapi bukan berarti saya tidak menyukai kolong, tidak ya. Cuman untuk saat ini hati ini belum mengarah ke situ ya. Jadi saya masih fokus di merpati tomprang yang benar-benar murni merpati tinggian ya. Jadi saya coba akan fokus di situ dulu ya, untuk meningkatkan kualitas ya, dan juga berupaya melestarikan ya merpati tinggian murni ya tomprang ini supaya tidak punah ya, tidak tergerus dengan permainan merpati kolong yang semakin banyak ya. Walaupun itu bagus ya, sama-sama juga
hobi yang bagus ya, sama juga hobi merpati tinggian. Tetapi yang saya maksud merpati tomprang ini kan yang murni, benar-benar murni tinggian ya, karena memang wajib tinggi ya. Kalau di kolong kan tidak wajib tinggi ya. Nah ini supaya tidak hilang gitu loh ya, supaya tetap bisa dinikmati sampai nanti ya generasi-generasi berikutnya permainan merpati tinggian ini. Jadi itu salah satu alasannya. Untuk pertanyaan kedua, ini ada yang menanyakan sebaiknya usia piye lar berapa ya untuk bisa dijodohin dan juga dilatih ya. Jawabannya sebetulnya ya kalau menurut saya secepat mungkin ya, selama piye itu sudah birahi ya, sudah mulai beranjak mengejar betina ya jodohin aja ya. Jadi nggak perlu menunggu dia sudah rampas ya, atau lar piye sisa 2 sisa 1 ya, nggak penting ya. Yang penting dia sudah punya keinginan untuk jodoh ya, langsung aja jodohin ya. Dan bisa juga sedini mungkin diajari untuk giring ya, dan mulai dilatih ya secara bertahap ya. Nah terutama khususnya untuk piye-piye yang memang kita persiapkan sebagai player ya. Nah itu semakin cepat dia bisa jodoh ya, terus semakin cepat kita bisa melatih ya, walaupun secara bertahap ya, itu menurut saya akan semakin baik ya. Nah terutama untuk kalau di sini saya kan karena memang fokus bermain tomprang ya, jadi terutama untuk bermain tomprang ya, karena jarak lepas ya saat mengikuti kompetisi lomba ya, aduan tomprang itu adalah dengan jarak kurang lebih 5-7 km ya. Makanya kalau burung itu sudah rampas ya, terus baru mulai dijodohin, baru mulai dilatih ya, itu kalau bagi saya sudah agak terlambat ya. Karena kita untuk melatih dari nol ya sampai lolos ya, sampai lolos di jarak 5-6-7 kilo ya, itu butuh waktu yang cukup panjang ya. Berbeda mungkin dengan di kolong yang hanya menempuh jarak kayaknya malah nggak sampai 1 kilo ya. Dan biasanya kalau di kolong kan bermainnya di tempat yang los ya, di sawah ya. Jadi proses melatihnya tentunya akan lebih mudah ya, karena jarak lebih pendek, area berlatihnya lega ya, los ya. Risiko kehilangannya mungkin akan lebih kecil ya. Mungkin PR-nya hanya bagaimana agar burung itu bisa masuk kolong ya. Nah tetapi sedangkan kalau di tomprang ini kan rata-rata kita bermain di tengah perkotaan ya, ada juga sih yang lapak di tengah sawah ya, tapi kebanyakan tuh justru di tengah perkotaan ya, yang melewati rumah-rumah penduduk ya, dan banyak ranjau ya, mungkin pembegal ya dan sebagainya. Nah makanya paling tepat menurut saya adalah kita melatih sedini mungkin, secepat mungkin ya. Jadi begitu piye itu sudah mulai siap dijodohi, segera jodohin, kita ajarin dia giring ya, giring yang bagus. Terus tahap awal adalah bagaimana kita mengajari piye itu untuk paham ke betina ya, fokus dulu ke betina, tidak usah buru-buru kita tambah jarak ya, fokus dulu ke betina ya. Nah setelah itu baru mulai kita latih jarak ya, semakin jauh dan sebagainya. Karena top perform merpati itu sebetulnya kan dirampas 2 ya.
Jadi kalau baru rampas satu ya itu ya ada juga sih burung baru rampas satu sudah berprestasi ya. Tetapi itu nanti akan pada saat burung itu rampas 2 ke atas ya, buru baru bagus-bagusnya, itu adalah saat-saat di mana merpati itu memiliki performa puncak ya. Jadi makanya kalau kita telat melatih ya, itu sayang gitu loh kalau pada saat merpati itu memiliki performa puncak tetapi belum siap diadu ya, karena mungkin jarak latihnya belum sampai ke titik di mana burung itu harus berkompetisi atau polestar ya istilahnya seperti itu. Jadi makanya kalau di tomprang itu sebaiknya justru piek-piek kurang 4 ya, kurang 5 itu sudah kita masukkan lapak ya. Dan sebisa mungkin piek lar kurang 3 itu seharusnya sudah mulai paham betina ya, sudah giring ya, sudah giring bagus dan sudah mulai kita latih walaupun jaraknya belum jauh ya. Dengan harapan pada saat dia di performa puncak yaitu rampas kedua ke atas ya, itu burung itu sudah mapan jalur ya, sudah lepasan mentok polestar 5-7 kilo itu ya. Nah saat itulah sebetulnya kita harus burung itu seharusnya saat-saatnya produktif ya, maksudnya saat-saatnya sering kita ikutkan kompetisi ya, rampas 2 sampai rampas 4 ya, itu harusnya burung itu sudah non-stop ya, kita ikutkan terus kompetisi karena itu adalah saat-saat top perform ya. Itu. Jadi saya kira jawaban saya itu ya. Pertanyaan berikutnya ya, pertanyaan ketiga ini ada yang menanyakan, Pak C, usia indukan yang paling baik untuk diambil keturunannya itu usia rampas berapa ya. Jadi pertanyaan ini sebetulnya dulu pernah ditanyakan juga di channel Sembada Merpati ya, itu sudah sempat saya bahas juga, tapi nggak apa-apa di sini saya coba ulang sedikit ya. Dimana menurut saya usia indukan paling baik ya untuk diambil anaknya itu ya tentunya di usia-usia produktif ya. Usia produktif ini simpelnya adalah tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua ya, sama kok seperti manusia ya, terlalu muda juga kawin terlalu muda juga tidak baik ya, terlalu tua pun juga kurang bagus ya. Jadi usia-usia produktif untuk merpati menurut saya adalah di rampas 2 ya, rampas 2 sampai rampas 4 itu sebenarnya paling terbaik ya, rampas 4 rampas 5 lah ya, itu adalah usia-usia kalau merpati itu memang dalam kondisi yang normal ya, kesehatannya baik ya, itu adalah masa-masa terbaik untuk berkembang biak sebetulnya untuk kita ambil keturunannya ya. Jadi kalau ada yang mengatakan sebetulnya rampas pertama juga bagus ya, sah-sah saja itu loh ya. Jadi karena memang ada juga yang baru rampas pertama diambil anaknya jadi, ada juga ya, tetapi berdasarkan pengalaman yang saya alami ya, itu kalau indukan jantan itu masih terlalu muda itu nanti anak-anaknya cenderung giringnya kurang bagus ya, itu yang saya alami. Jadi kalau mau aman sebetulnya ya untuk jantan tuh minimal rampas 2 ya, sama betina juga seperti itu. Nah kalau dari betina itu sebetulnya kuncinya adalah bagaimana kita melihat dari kualitas telurnya ya. Tapi minimal itu burung sudah rampas 1 ya. Jadi kalau betina sudah rampas 1 ya, terus kita lihat kualitas telurnya itu memang bagus ya, dalam arti bentuk telurnya normal ya, ukurannya normal, kualitas cangkangnya itu mengkilap, halus ya, tebal ya, berarti induk betina itu memang sudah siap untuk kita ambil keturunannya. Tetapi kalau untuk jantan diusahakan rampas 2 ya, ini berdasarkan pengalaman saya ya. Itu. Jadi kalau indukan sudah terlalu tua ya, itu kalau saya
jarang saya pakai anaknya untuk berkompetisi langsung ya, tetapi biasanya yang saya pakai justru cucunya ya. Karena bagaimanapun juga usia yang sudah terlalu tua itu kualitas ya, kualitas benihnya ya, itu tetap tidak sebaik burung-burung yang memang usia-usia produktif ya. Jadi lebih baik kita ambil darahannya ya, indukan yang sudah terlalu tua karena itu mungkin terahnya langka ya, karena kita ingin melestarikan jalur len darahnya ya, kita ambil aja anaknya ya kan, kita pilih katuranggan yang terbaik, kita jadikan indukan lagi yang kita mainkan cucunya ya. Itu akan, menurut saya itu akan lebih terlihat nanti hasilnya ya. Oke ya, saya kira pertanyaan nomor 3 itu jawaban saya. Semoga menjawab. Untuk pertanyaan yang terakhir, ya nomor 4 ini ada yang menanyakan, Oce, kenapa kok merpati kucir, ya, merpati tinggian kucir itu hampir tidak ada yang berprestasi di kolong. Ini pertanyaannya nih di kolong ya, merpati kucir nggak ada yang berprestasi di kolong. Ya, ini sebetulnya bukan kapasitas saya sih untuk menjawab ya, karena saya tidak bermain kolong gitu loh. Ya, tetapi kalau di permainan tomprang itu justru merpati kucir ya, cito ya, yang itu justru banyak yang baik, berprestasi dan bahkan menjadi burung legend ya. Legend itu banyak ya di merpati tomprang. Nah, kenapa kalau di kolong merpati kucir nggak ada yang berprestasi ya? Ya ini kalau diizinkan saya untuk menjawab ya, ini sebetulnya hanya masalah populasi aja, karena jarang orang yang bermain di kolong menggunakan merpati kucir ya. Jadi karena prosentase populasi di kolong yang menggunakan merpati kucir kan prosentasenya kecil sekali ya. Jadi kemungkinan merpati kucir yang menjadi juara di kolong otomatis ya prosentasenya kecil. Kita ambil contoh di merpati pos ya, lomba merpati pos ya. Mungkin ada juga yang bertanya, kenapa kok merpati pos berwarna ya, entah itu warna blorok, pelontang, kok nggak pernah ada yang juara ya di lomba merpati pos? Ya karena prosentasenya kecil sekali gitu loh ya. Jadi dari ratusan ribu lomba merpati pos ya, burung yang diikutkan ya, 99,9% itu warnanya megan ya, megan dan tritis. Sedangkan yang warna pelontang dan blorok nggak lebih dari 1%. Ya otomatis kan kemungkinan ya, persentase kemungkinan yang akan muncul sebagai juara ya otomatis ya warna megan dan tritis dan sebagainya itu ya. Jadi menurut saya bukan karena masalah warna ini terus tidak bisa menjadi juara ya, atau kalau di kolong kalau kucir itu pasti tidak bisa menjadi juara. Saya kira bukan itu ya, tetapi ini karena masalah populasinya aja yang memang prosentasenya jomplang sekali ya. Jadi menurut saya itu ya, makanya kalau di tomprang karena setiap lapak suatu tempat lapak ya, itu yang bermain kan tidak terlalu banyak ya. Dalam satu lomba itu mungkin burung yang ikut ya, pesertanya kan anggap aja lah satu lapak itu ada 10 kandang. 10 kandang itu sudah banyak sekali. Rata-rata setiap kandang hanya muncul 2 ya, 2 atau 3. Anggap aja muncul setiap kandang 2 ekor, otomatis kan hanya 20 ekor yang ikut ya. Nah 20 ekor itu
kemungkinan 5 ekornya burungnya cito, kucir ya. Otomatis kan prosentasenya masih cukup imbang gitu loh, masih cukup besar. Makanya kan kemungkinan burung kucir di Tomprang menjadi juara berprestasi itu besar ya. Tetapi kalau di kolong anggap aja pesertanya bisa 500 ekor ya. Nah, yang mengikutkan untuk lomba burung kucirnya belum tentu ada 1-2 ekor ya. Ya otomatis bagaimana burung itu akan menjadi juara ya. Misalkan ikut pun tentunya karena populasinya di lomba itu yang kucir sangat kecil sekali, otomatis kemungkinan untuk menjadi juaranya ya pasti akan sulit ya. Jadi saya kira bukan masalah kucir atau gundul ya menurut saya kalau di merpati tinggian baik itu kolong atau tomprang, tetapi menurut saya karena perbandingan jumlahnya aja yang memang jomplang ya, atau prosentase populasinya itu memang kalah jauh ya, yang gundul dan yang kucir ya. Ya semoga bisa menjawab ya. Jadi saya kira itu dulu ya sesi tanya jawab pada episode ke-6 ini. Harapan saya bisa bermanfaat ya. Ya kalau ada salah kata, salah penyampaian, mohon dikoreksi dan mohon dimaafkan. Ya prinsipnya di sini adalah kita hanya bertukar pengalaman ya, bertukar ilmu ya. Ya mana yang baik silahkan diambil, yang dirasa tidak cocok, yang kurang baik ya tinggalkan ya. Jadi kita saling berbagi saja ya. Dan saya kira itu dulu ya, terima kasih, tetap semangat ya, dan salam satu hobi ya, Merpati Tinggian Tomprang. Terbanglah tinggi di antara mega-mega, gepakkan sayap mengarungi cakrawala, bunyikan peluitmu biar terdengar merdu. Terbanglah terbang tinggi merpati kecilku. Terbanglah tinggi jelajahi kota-kota, warnai angkasa agar terlihat indah. Gepakkan sayapku seirama lagumu, suara peluitmu gemakan cakrawala.